Smart listeners, seorang pemimpin atau leader di sebuah perusahaan atau organisasi memiliki peran yang sangat penting dan juga pengaruh pada sistem dan juga budaya organisasi. Selain itu, seorang pemimpin yang memiliki potensi leadership yang tepat dapat meningkatkan performa tim bawahannya sehingga meningkatkan produktivitas dan juga pencapaian target perusahaan dapat lebih optimal lagi. Sayangnya, smart listeners, tidak semua pemimpin berkompeten melakukan tugas tersebut dengan baik karena mungkin kemampuan dan juga skill yang dimiliki kurang mumpuni. Oleh karenanya, penting bagi seorang pemimpin ini untuk bisa menambah dan mengasah kemampuan dan juga skillnya demi mencapai kesuksesan dan pertumbuhan organisasi. Nah, bagaimana seorang leaders bisa memiliki skill tersebut? Mari kita simak perbincangan topik malam ini, Project Based Leadership Development dalam Smart Motivation bersama dengan Founder and Master Teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, Ref Sales Trainer, NLP License Practitioner, Team Alignment Facilitator, and Organizational Culture Consultant, Director of Capstone Asia. Servitama Pak Eloy Zalugo. Semangat pagi Pak Eloy, salam sehat dan menginspirasi. Morning. Yes, Pak Eloy, bagaimana kesibukan sepekan ini? Sudah menginspirasi kemana saja? Yes. Kabarnya baik, luar biasa. Kita baru selesai mengadakan hajatan besar ya. Oke. Sales Warrior Military Camp. Hmm. Yang juga sudah berbulan-bulan kita announce ya di Radio Smart FM ini. Suara saya terdengar dengan jelas, Mbak Maria? Yes, terdengar jelas Pak Eloy. Oke. Yes, jadi kita siap untuk kembali menginspirasi Nusantara malam ini. Baik, dan untuk awalan menginspirasi small listeners mungkin bisa beri sedikit bocoran kepada small listeners terkait alasan kita berdiskusi mengenai topik kita malam hari ini, Project Based Leadership Development. Silahkan Pak Eloy. Oke, thank you. Well, tema leadership kan seperti selalu saya sampaikan, selain dari topik theocentric motivation, leadership, sales warrior, leadership itu sangat dekat di hati saya, Mbak Maria, smart listeners, dan sahabat TML. Bukan karena saya sudah menguasai ilmu ini, prinsip dan praktik kepemimpinan, bukan. Justru sebaliknya, saya masih terus mempelajarinya karena saya meyakini everything rises and falls on leadership. Segala sesuatu jatuh bangun, berhasil atau gagal ditentukan oleh kepemimpinan. Dan bahkan di dalam buku LHCT, Leadership Habit and Culture Transformation, yang saat ini masih dalam proses proofreading ya, edit di penerbit Gramedia, itu ada satu bab judulnya Kepemimpinan Mengubah Dunia, dan saya sangat percaya itu. Bagaimana kitanya pemimpin mengubah dunia nanti kita bahas kalau waktu memungkinkan. Tetapi ya itu, karena kepemimpinan sedemikian penting, lalu bagaimana berlatih atau melatih sekelompok orang menjadi pemimpin yang efektif itu. Nah, itu jadi pertanyaan saya sejak sebetulnya sudah mulai memikirkannya sejak tahun 2000, tetapi sejak tahun 2005 lebih sungguh-sungguh untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan itu. Karena di tahun 2005 lah saya memutuskan membaktikan seluruh tenaga saya, pikiran saya, waktu saya di dalam dunia training, dan mencari tahu ya gimana ya pemimpin yang baik, pemimpin yang efektif, pemimpin yang hebat itu kemudian bisa berlatih dan dilatih dengan sebaik-baiknya. Jadi itulah Mbak Maria yang kemudian menjadi dasar dari pembahasan kita ini, karena saya menemukan bahwa umumnya pelatihan atau pengembangan kepemimpinan di berbagai organisasi itu ternyata kurang efektif dan tidak berhasil. Dan justru yang kita mau cari terus gimana caranya supaya lebih efektif dan berhasil. Demikian, Mbak Maria.
Yes, kalau tadi Pak Eloy bilang bahwa beberapa tempat pelatihan dan juga pengembangan kepemimpinan ini tidak berhasil. Kenapa bisa seperti itu, Pak Eloy? Well, saya bicara dari pengalaman ya, Hmm. memberikan training. Saya kira ya ratusan perusahaan sejak tahun 2005. Tetapi nanti silakan Hmm. teman-teman, para pendengar, smart listeners, termasuk para trainer, coach, consultant yang sedang bersama kita malam ini, boleh juga sharing dari pengalaman mereka. Jadi saya menemukan ada 3 alasan kenapa leadership training, leadership development yang selama ini ada, dan termasuk saya juga ikut melakukan Hmm. training-training itu dan ternyata kurang berhasil karena 3 alasan. Alasan pertama karena saya menemukan ya penyelenggara atau peserta, bahkan pemilik perusahaan pun itu ternyata tidak sungguh-sungguh memandang bahwa kepemimpinan itu sesuatu yang bisa mengubah dunia sih, bisa mengubah perusahaan, bisa mengubah divisi, bisa mengubah tim. Itu tidak banyak ternyata yang benar-benar meyakini itu. Artinya, training pengembangan dilakukan lebih kepada pemenuhan KPI, Key Performance Indicators, atau ya sudah di awal tahun kita kan sudah merencanakan akan ada training kepemimpinan nih. Ya udah ayo kita jalankan yuk. Atau sekedar ngumpul-ngumpul. Kan selama pandemi kita tuh nggak kemana-mana. Ya udah ayo kita ngumpul-ngumpul tapi kan masih ada training. Training apa ya? Oke lah, training leadership. Jadi kira-kira spiritnya seperti itu. Dan no wonder kenapa akhirnya pelatihan seperti demikian tidak berhasil. Nah, Hmm. alasan kedua itu karena saya merasa ya pandangan penyelenggara penyelenggara tentang kepemimpinan, penyelenggara itu maksudnya adalah perusahaan yang mengundang kami, itu ternyata pemahamannya tentang kepemimpinan itu terbatas pada managerial skills, Mbak Maria. Nah, managerial skills itu sebetulnya berbeda dengan leadership skills. Saya sudah menjelaskan ini detail di buku saya ya sebelumnya yang terbit tahun 2017. Tetapi di buku LHCT yang bulan Juli nanti akan terbit juga saya mengulang sedikit tentang pembahasan itu. Atau di dalam kepemimpinan itu bagi kita yang betul-betul ya mempelajarinya kita tuh bisa mengelompokkan kepemimpinan itu menjadi 2 kelompok, Mbak Maria. Kelompok Hmm. pertama saya menyebutnya value driven leadership. Jadi kepemimpinan yang didorong atau berlandaskan berdasarkan prinsip-prinsip nilai, karakter kepemimpinan. Tetapi memang tidak cukup, saya memahami itu. Hmm. Sehingga harus ada kelompok yang kedua, atau kalau kita apa, menjelaskannya dari 2 sisi mata uang, maka sisi yang pertama tadi adalah value based leadership atau value driven leadership. Maka sisi berikutnya adalah results based leadership, Hmm. kepemimpinan yang didasarkan pada hasil. Dan tentu saja banyak perusahaan yang mengundang kami memberikan training, coaching, bahkan sampai kepada ya mulai masuk di dalam konsultasi untuk pengembangan kepemimpinan itu lebih tertariknya pada result based tadi Yes, betul. karena ya dikejar oleh angka kan dan itu sih saya paham banget. Pengennya Tetapi langsung cuan gitu ya, Pak Eloy. benar banget, benar banget. Tetapi ya itu sebenarnya tidak boleh hanya berfokus di salah satu sisi dan itu alasan kenapa seringkali ya tadi training kepemimpinan menjadi tidak berhasil. Dan alasan ketiga terakhir adalah Hmm. ya metode pelatihannya yang ternyata tidak tidak efektif. Ya itulah yang malam ini kita mau lihat karena salah satu pengembangan kepemimpinan yang
bisa dikatakan tuh paling efektif, bahkan lebih daripada coaching yang sudah kita bicarakan di minggu-minggu lalu. Itu adalah project-based leadership atau experiential learning. Itu kita bahas malam hari ini, Mbak Mari. Yes. Oke, mungkin nanti di sesi berikutnya kita akan bedah satu-satu tadi Pak Eloy 3 alasan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Eloy. Yang pertama adalah karena si penyelenggara atau perusahaan ini menganggap bahwa ya ini hanya sekedar untuk memenuhi KPI aja biar ada kegiatan begitu misalnya ya. Yang kedua adalah mungkin mereka menganggap bahwa ini hanya untuk training ini hanya untuk leaders atau jajaran manajer saja. Jadi mereka merasa bahwa ini ya tidak diperlukan lah untuk timnya seperti itu. Nah, yang terakhir ini adalah yang nanti kita akan fokuskan metode pelatihannya yang bukan project based itu yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Eloy. Dan kami juga mengundang Anda smart listeners untuk bisa bergabung bersama kami di topik malam hari ini. Silahkan langsung berkomentar di 0812 11 12 959 atau bisa langsung menuju live komentar kami di YouTube karena saat ini kami sedang melakukan live streaming. Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku segera kembali. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch ke-6 tahun 2023. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu. Dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Drive Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara hybrid pada hari Jumat dan Sabtu 15 sampai 16 September dan 22 sampai 23 September 2023. Ayo dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk batch 6 tahun 2023. Potongan hingga 50% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 98127. Kesempatan terbatas. Be the next certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Program Business and Inspiration, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Motivation di topik malam hari ini, Project Based Leadership Development. Dan Smart Listeners, ada banyak cara untuk meningkatkan SDM ya. Salah satunya adalah meningkatkan kinerja SDM dengan Leadership Development Program. Namun seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Eloy sendiri menemukan bahwa umumnya pelatihan atau pengembangan kepemimpinan ini tidak berhasil. Nah, 3 alasan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Eloy. Mungkin kita akan coba bedah satu-satu ya, Smart Listeners. Yang pertama, Pak Eloy tadi dikatakan bahwa banyaknya penyelenggara ini melihat bahwa ya ini hanya untuk sekedar pemenuhan KPI saja, untuk ajang bisa kumpul-kumpul saja, mungkin seperti itu. Nah, mungkin apa sih yang harusnya diketahui oleh organisasi atau perusahaan mengenai sebuah kepemimpinan ini sendiri? Yes, ya. Sederhana kalimat yang tadi saya sampaikan sih, Mbak Maria, bahwa leadership changes the world. Kepemimpinan itu mengubah dunia. Nah, nanti kita bisa bicarakan how to-nya ya. Bagaimana sih kok bisa kepemimpinan mengubah dunia itu bagaimana? Nah, tetapi ternyata itu membutuhkan keseriusan, membutuhkan komitmen.
Dan banyak orang, pemimpin-pemimpin perusahaan yang tidak sabar untuk menjalani prosesnya, sehingga ya udahlah seminar sejam, 2 jam, setengah hari, 1 hari, dan that's okay. Yang mana kita akan bicarakan di dalam satu metode namanya the 70-20-10 rules. Itu semacam metode 70-20-10. 10 itu yang paling banyak dilakukan, Mbak Maria. Dan apakah perlu? Ya perlu banget. Itu bicara misalnya contoh-contohnya apa sih? Ya seminar, ya e-learning, workshop. Dan kami udah menjalankan itu sejak tahun 2005. Dan ya penting, tetapi ternyata efektivitasnya hanya 10%. Sehingga di buku LHCT, Leadership Habits and Culture Transformation, buku ini memang sengaja saya desain. Kita bahkan membuat workbooknya, jadi ada buku panduannya. Sehingga bahkan sebelum training, para peserta itu sudah punya materi untuk mereka pelajarin terlebih dahulu. Tetapi yang lebih penting lagi adalah ada project-project sepanjang pembelajaran itu. Bayangkan ada 32 bab, dan 32 bab itu kemudian kita desain sedemikian rupa untuk dipelajarin, dan ada workbooknya, ada coachingnya, ada mentoringnya, dan yang paling penting justru adalah ya project base itu. Jadi kalau tadi saya mengatakan ada hukum atau metode 70-20-10, maka ya tadi yang 10% itulah yang paling sering dilakukan oleh berbagai perusahaan. Tapi dari penelitian CCL misalnya, Center for Creative Leadership, yang justru nggak boleh berhenti di 10%-nya. Harus naik juga ke 20%. Nah itu tadi yang saya sampaikan, ada coaching, ada mentoring, collaboration, dan ada kemudian continuous improvement-nya, ada giving and receiving feedbacks-nya, ada kemudian after action atau after training reviews-nya. Tetapi kemudian yang 70%, dan ini dibuktikan oleh pengalaman kami, memberikan training di beberapa perusahaan, salah satunya di Honda Prospect Motors misalnya, ini sudah batch yang kesekian ya, itu bisa berhasil karena justru project based training itu yang kemudian kita lakukan. Dan saya berharap semakin banyak BUMN, perusahaan swasta, dan bahkan kementerian untuk aparatur sipil negara kita yang memang betul-betul mau disiapkan, dilatih, dikembangkan menjadi pemimpin kebanggaan keluarga, organisasi, dan bangsa, ya harus melewati proses itu. Ya, ada 10%-nya betul, seminar-seminar, coaching mentoringnya betul ada, tetapi project-based development-nya juga harus ada. Demikian, Mbak Maria. Contohnya seperti apa, Pak Eloy? Well, kita sudah melakukannya di beberapa perusahaan itu ya, dan let's say satu orang peserta itu kita berikan, masing-masing peserta lah, kita berikan mereka tugas untuk memikirkan satu proyek yang mereka kerjakan selama minimal 6 bulan ke depan. Jadi kalau di Capstone itu, kita punya satu program yang kami hitung itu sebagai program yang berhasil ya. Jadi namanya 6 weeks after training program. Jadi setelah 6 minggu pelatihan, itu ada program after trainingnya. Tetapi memang ini dari pengalaman, kami mendesainnya sedemikian rupa, sehingga tidak mengambil lebih dari 5 menit per minggu loh, bukan per hari. 5 menit per minggu dari setiap peserta untuk mengisi form yang sudah kita siapkan.
Karena yang terpenting sebetulnya adalah salah satunya ya, bahwa peserta itu mereka tahu materi training yang sudah kita pelajarin selama 1 hari atau 2 hari itu akan direview. Dan ini hampir-hampir 360 degree review, artinya kita dinilai oleh atasan, kita dinilai oleh bawahan, kita dinilai oleh peers atau teman seleting, selevel dengan kita. Hanya satu yang selama ini belum sempat kami lakukan karena terlalu challenging untuk para klien kita juga melakukannya, yaitu dinilai oleh customer atau vendor atau pihak luar lah. Nah, jadi dengan mereka tahu bahwa poin-poin yang kita pelajarin selama 2 hari atau 1 hari misalnya, itu kemudian nanti ditanya dan kita dinilai oleh orang-orang di sekitar kita, atasan, bawahan, dan rekan kerja, itu mereka menjadi tergerak untuk mempraktikkannya. Walaupun di awal tentu saja ada semacam faking good. Itu seakan-akan berpura-pura menjalan. Coba kalau kita ambil continuous improvement misalnya, atau problem solving, atau karakter, disiplin, atau integrity. Maka para peserta ini akan memaksakan dirinya untuk mempraktikkan materi atau modul tersebut selama 6 minggu ke depan. Nah, itu sih yang penting. Tentu saja ada beberapa ide-ide lain yang memang sengaja kami desain, dan itulah bagian dari yang kita sebut sebagai project-based leadership. Ada misalnya ya, klien kami nih, satu orang mengatakan, oke, selama 6 minggu ke depan, saya kan dari departemen procurement misalnya ya, maka judul dari proyeknya adalah meningkatkan pencapaian target reply order confirmation 7 hari kalender. Maka selama 6 minggu ke depan, itu dia fokus, selain dari pekerjaan yang lain, fokus untuk mempraktikkan materi training di dalam proyek tadi. Dan proyek ini, by the way, Mbak Maria, itu selalu harus di-approve dulu oleh atasan. Kadang-kadang ini new project baru yang memang khusus dibuat sebagai follow up dari training yang kita lakukan. Tetapi ada juga yang ongoing project, tetapi kemudian secara serius, secara sengaja, lebih fokus diperhatikan dan dijalankan selama 6 minggu. Nah, kenapa 6 minggu? Well, sebetulnya kami pernah mencoba juga 4 minggu sih, tetapi dari pengalaman 4 minggu terlalu cepat untuk kemudian kita menentukan dan membangun sebuah habit. Karena at the end kan ini membangun kebiasaan sebetulnya, membangun perilaku. Tetapi kami juga pernah mencoba 8 minggu, 2 bulan. Ternyata para peserta juga terkesannya kelelahan dan menjadi bosan. So, sementara ini kami menemukan dari pengalaman selama 18 tahun terakhir di ratusan perusahaan, 6 minggu itu adalah angka terbaik untuk melakukan follow-up training dalam bentuk project-based. Demikian, Mbak Maria. Nah, apa tolak ukurnya bahwa itu bisa dikatakan berhasil dengan baik selama proses 6 minggu itu atau tidak, Pak Eloy? Mungkin akan kita jawab di sesi berikutnya ya, smart listeners. Kami juga masih mengundang Anda untuk silakan berkomentar atau berpendapat di 0812 11 12 959. Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluhu segera kembali. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch ke-6 tahun 2023.
Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu. Dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara hybrid pada hari Jumat dan Sabtu 15 sampai 16 September dan 22 sampai 23 September 2023. Ayo dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk batch 6 tahun 2023. Potongan hingga 50% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 98127. Kesempatan terbatas. Be the next certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation. Wonderful Business and Inspiration, kita kembali lagi di topik malam hari ini, Project Based Leadership Development dalam Smart Motivation ya. Dan di sesi sebelumnya tadi Pak Eloy sudah menjelaskan bahwa proses training yang dibutuhkan yang ideal adalah 6 minggu untuk melakukan training leadership development. Nah Pak Eloy, kalau dilihat dari proses waktu yang 6 minggu ini, apa tolak ukurnya untuk bisa dikatakan berhasil atau tidaknya Pak Eloy? Oh yes, ya kalau kita melihat dari learning evaluation versinya Kirkpatrick dan Brinkerhoff misalnya ya Mbak Maria, maka yang namanya sebuah pelatihan itu diukurnya ada 6 tingkatan. Level 1 itu reactions namanya. Level 2 learning, level 3 behaviors, level 4 business results, level 5 return on investment, dan level 6 wider contribution. Nah, bagi para trainer yang bertahan di dalam dunia pertrainingan lebih dari 5 tahun, itu biasanya sudah punya teknik-teknik tertentu untuk berhasil melewati level 1, yaitu reactions. Maksudnya apa? Jadi kalau kita memberikan training selama setengah hari atau 1 hari, reaksi dari para peserta itu diukur. Apakah mereka 10 menit ada yang keluar dari ruangan, 10 menit lagi angkat tangan mau ke toilet, ternyata ada yang sibuk melihat gadgetnya, membalas WhatsApp misalnya, atau ngobrol dengan orang sebelah kiri sebelah kanan, atau tidur. Itu reactions tuh. Jadi bagi trainer-trainer yang sudah ya bertahan lebih dari 5 tahun, harusnya mereka sudah punya kemampuan khusus, keahlian khusus, kekuatan khusus untuk melewati level 1 ini, Mbak. Kalau nggak akan diundang oleh perusahaan. Nah, di atasnya tadi saya sebut learning. Learning itu berarti sejauh mana keterampilan atau pengetahuan dan sikap para peserta itu berubah. Nah, itu bisa diukur dengan cara pre-training quiz dan after training quiz. Itu gampang saja. Jadi sebelum training, kita sudah siapkan let's say 10 pertanyaan atau 20 pertanyaan, umumnya multiple choice, pilihan ganda, lalu kita tes di pagi hari, lalu besok sore di hari yang kedua kita tes lagi. Nanti kita bisa melihat apakah ada perbedaan antara nilai poin yang didapatkan di
pagi hari sebelum training dengan sore hari setelah training. Itu learning namanya. Nah, tetapi perusahaan tuh sebetulnya mengejar sampai di level 3. Nah, level 3 itu udah bicara mengenai perilaku. Sejauh mana perilaku nyata para peserta, khususnya ini kalau kita bicara supervisor, superintendents, managers yang dilatih menjadi pemimpin yang lebih baik, perilakunya berubah, karakter kompetensinya meningkat. Nah, itu yang tidak bisa diukur hanya selama training berlangsung. Jadi mulai dari level 3 sampai level 6 itu harus ada program setelah training. Nah, itu tadi yang saya sampaikan, masing-masing perusahaan tuh harusnya punya metodenya. Dan kami punya yang kami sebut sebagai 6 weeks after training program. Nah, itu pun bisa dikombinasikan, termasuk ada intervensi coaching di tengah-tengahnya. Baik itu coaching grup maupun coaching secara individu. So, kalau ditanya apa ukurannya, ya tergantung behavior apa yang mau diinstall, perilaku apa yang mau ditanamkan, atau skill, atau karakter, atau kompetensi apa yang mau ditanamkan selama 6 minggu, selama 6 minggu pelatihan tersebut. Pelatihannya hanya sehari 2 hari sebetulnya, tetapi after trainingnya itu 6 minggu. Nah, kita biasanya kan ngobrol dengan klien. Biasanya kita fokus pada maksimal 5 karakter kompetensi yang mau ditanamkan, dan kemudian yang nomor 6 itu khusus pada project, dan projectnya itu kita bebaskan yang berhubungan dengan KPI masing-masing peserta, baik yang ongoing maupun project yang memang khusus dibuat untuk program pelatihan leadership tersebut. Demikian, Mbak Maria. Oke, menarik sekali ya. Dan dari situ sudah bisa terlihat berarti ya Pak Eloy ya, bahwa dia punya memang sisi leadership yang baik atau tidak. Seperti itu ya Pak Eloy ya? Oh iya, karena tadi kan ada ukuran-ukurannya, kan dinilai oleh atasannya, dinilai oleh anggota timnya, tapi dia juga menilai dirinya sendiri. Ini powerful banget sebenarnya, khususnya ketika peserta, let's say kita bicara tentang problem solving, creative problem solving. Nah, kita kan memformulasikan kata, kalimat, pernyataan untuk dia menilai dirinya sendiri. Kita menggunakan skala, let's say skala 1 sampai 5. Makanya tidak boleh lebih dari 5 menit yang dia butuhkan untuk mengisi ya form yang sudah kita siapkan ini. Nah, let's say dalam urusan problem solving mindset atau creative problem solving, dia memberikan nilai pada dirinya sendiri. Saya menilai diri saya sendiri 4. Tetapi kemudian yang mana 4 itu baik, ya. Kalau 5 itu sangat baik. Sementara kita melihat penilaian yang diberikan oleh anggota timnya atau atasan atau rekan kerja itu 2, misalnya begitu. Lalu kan ada gap, ada perbedaan angka ini, yang mana 2 itu artinya buruk. Jadi antara baik dan buruk itu kemudian menjadi materi atau bahasan di dalam coaching session yang kita lakukan. Dan coaching session itu, kalau Mbak Maria masih ingat, minggu lalu dan minggu sebelumnya kita udah bahas, itu adalah salah satu metode yang paling baik untuk kemudian membangunkan kesadaran seseorang, baik itu tentang kekuatannya maupun kelemahannya untuk berubah. So, memang beberapa metode ini harus dikombinasikan. Tadi kan saya bilang metode 70, metode 20, dan metode 10. 70, 20, 10. Tidak bisa berdiri sendirian. Tiga-tiganya harus dijalankan sehingga nanti ketika kita melihat memotret dari competence learning matrix misalnya. Nah, teman-teman yang sudah malang melintang yang di dalam dunia training and development pasti sangat familiar, sangat memahami yang disebut dengan competence learning matrix itu. Itu di horizontalnya ya, di bawah itu ada tulisannya waktu. Lalu di vertikalnya itu ada tulisan kinerja atau performance. Jadi berdasarkan waktu,
kinerjanya akan meningkat. Sehingga yang tadi saya sampaikan 6 minggu, ya itu cuman starter. Bukan berarti setelah 6 minggu, oh ya udah setelah 6 minggu kita tidak perlu training dan tidak perlu latihan lagi. Enggak begitu. Itu cuman starter untuk membuat para peserta ini sudah pada stage, ya toh, pada kondisi hati, kondisi pikiran, kondisi emosi, buy-in, ya toh, terinfluence, terconvince, dan sudah mulai membangun habit, tetapi itu baru langkah awal. Dia harus terus melanjutkan, dan nanti di situ sudah bicara tentang learning culture kan di perusahaan itu. Apakah perusahaan itu mereka punya budaya yang continuous learning atau tidak? Itu yang membedakan kenapa kami memberikan training yang sama dengan metode yang sama di perusahaan XYZ berhasil. Sementara di perusahaan ABC ya atau DFG misalnya ternyata tidak berhasil karena ya culture juga penting, seperti yang sudah biasa kita bicarakan mengenai pentingnya budaya organisasi. Demikian Mbak Maria. Oke, nah kalau tadi seperti dikatakan oleh Pak Eloy sudah memberikan metode yang baik, tapi culture budayanya yang tidak mau dirubah nih. Nah, itu nanti berarti sia-sia dong melakukan training dan sebagainya karena ya tetap aja akan berjalan seperti itu perusahaannya. Absolutely. Nah, itulah sebab kenapa buku yang terbaru ini judulnya Leadership Habits and Culture Transformation. Jadi, melihatnya itu dari ujung ke ujung jadinya, Mbak Maria. Kita mulai dari kebiasaan kepemimpinan dan itu kita develop berdasarkan metode yang kita sudah bahas tadi, tetapi tidak berhenti di situ. Kita juga ya mengajak klien-klien kita, para pemilik, ya pendiri dan pemimpin perusahaan untuk justru mindsetnya itu sudah pada pembentukan budaya. Makanya di dalam buku itu kan ada 4 bagian, Mbak Maria. Dan 32 bab itu membahas mengenai 4 bagian ini. Bagian pertama itu tentang membangun kebiasaan kepemimpinan. Membangun kebiasaan kepemimpinan. 7 bab khusus saya dedikasikan untuk membahas bagian tersebut. Lalu kemudian yang banyak itu saya membicarakan bagian yang kedua, menetapkan prinsip kepemimpinan. Menetapkan prinsip kepemimpinan, bahkan di dalamnya saya membahas ada 9 prinsip dan praktik kepemimpinan ternama, paling terkenal di dunia. Bicara mengenai authentic leadership, bicara mengenai digital leadership, strategic leadership, sales leadership, dan seterusnya, transformational leadership, dan seterusnya. Baru kemudian saya bicara mengenai bagian yang ketiga, yaitu memberdayakan anggota tim. Ini team empowerment. Termasuk di dalamnya coaching, counseling, mentoring, kita bicarakan. Dan ujungnya saya menutup dengan mewariskan budaya organisasi. Mewariskan budaya organisasi yang tentu saja adaptif dan berkinerja tinggi. So, betul Mbak Maria, pelatihan itu penting banget, hanya dia bertahan sustainable dan terus bertumbuh jikalau didukung dengan lingkungan organisasi atau budaya yang memang ya bagiannya tentang learning, continuous learning, belajar terus-menerus, dan itu kembali lagi sih kepada para pendiri dan para pemimpinnya. Demikian, Mbak Maria. Oke, baik. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp On Air Smart FM dari Ibu Herlinda di Balikpapan, Bapak Hendri Gunawan di Yogyakarta, dan juga Bapak Kurniadi. Nanti kita akan coba jawab satu persatu di sesi terakhir nanti ya. Seperti tadi ada Bapak Hendri Gunawan yang bertanya, mantap sekali materinya Pak Eloy mengenai leadership. Jika boleh bertanya, sederhana saja mengapa kepemimpinan begitu penting dalam kehidupan ini. Oke, baik. Nanti kita akan jawab ya di sesi berikutnya dalam Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluhu. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership,
kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch ke-6 tahun 2023. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu. Dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara hybrid pada hari Jumat dan Sabtu 15 sampai 16 September dan 22 sampai 23 September 2023. Ayo, dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk batch 6 tahun 2023. Potongan hingga 50% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 98127. Kesempatan terbatas. Be the next certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Motivation dan kita ada di sesi terakhir ya di topik malam hari ini Project Based Leadership Development. Dan di sesi ini kita akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang tadi sudah kami coba bacakan beberapa ya di sesi sebelumnya. Ada dari Bapak Hendri Gunawan di Yogyakarta yang bertanya, jika boleh bertanya sederhana saja mengapa kepemimpinan begitu penting dalam kehidupan ini. Tadi yang seperti akan dijelaskan oleh Pak Eloy juga ya bahwa kepemimpinan ini bisa mengubah dunia. Silakan Pak Eloy. Thank you. Tadi pertanyaannya dari Pak Hendri Gunawan, betul ya? Ya, betul. Yes, terima kasih Pak Hendri. Pertanyaannya bagus sekali. Saya akan membahas dua hal secara cepat. Yang pertama adalah personal development-nya dulu. Personal development. Jadi pengembangan diri. Betulnya kan manusia itu berupaya untuk menjadi versi diri terbaiknya. Versi diri terbaiknya. Dan seharusnya itu menjadi definisi dari kesuksesan. Pertanyaannya bagaimana ya Pak Hendrix, Mbak Maria, dan saya itu bisa menjadi diri versi terbaik. Harus berlatih tentu saja. Tetapi pertanyaannya, kenapa ya? Kita sering tuh banyak orang di luar sana juga tidak konsisten dalam berlatih. Ya karena mereka itu tidak memiliki identitas yang jelas tentang diri seperti apa yang mau dilatih. Makanya kalau kami memberikan training kepemimpinan misalnya ya Pak Hendris, maka saya selalu mengatakan begini. Untuk sementara waktu, lupakan dulu Anda mau mengerjakan apa atau mau memperoleh apa, meraih apa sebagai seorang pemimpin. Itu nanti, itu penting tapi bukan sekarang. Justru pertanyaan yang paling penting dan paling mendasar saat ini adalah Anda itu mau menjadi pribadi seperti apa? Itu bicara identitas. Identitas itu adalah siapa saya, menurut saya mau menjadi Eloy yang dikatakan sebagai seorang trainer, founder and master teacher of TML, sebagai leadership coach. Dan saya membayangkan diri sebagai seorang ahli dalam dunia organizational culture. Saya membayangkan saat ini ketika terjadi meeting perusahaan-perusahaan di seluruh Indonesia, dan mereka itu berpikir, waduh culture kita harus ditransformasi. Atau kita harus membangun culture. Mereka berpikir mengenai capstone,
mereka berpikir mengenai Eloi Zaluhu dan tim, dan mereka menelpon. That's how I see myself. Nah, itulah sebab kenapa jadi leadership penting sekali dari sisi personal. Tapi kemudian saya mau masuk sedikit lagi dari sisi teamwork dan dari sisi kesuksesan perusahaan, negara, bahkan dunia. Nah, ilustrasinya Pak Hendrik, sekelompok orang yang mampu bekerja sama dapat mengubah dunia. Jadi ini teamwork. Nah, kan begini ya Mbak Maria, pencapaian umat manusia selama ribuan tahun itu dicapai bukan oleh satu individu loh. Bahwa mungkin saja dimulai oleh satu individu, ya. Tetapi pencapaian besar tidak pernah seorang diri. Itu selalu kerja sama tim. Ya toh? Nah, pertanyaannya, bagaimana sih kerja sama tim itu bisa kemudian menghasilkan pencapaian yang besar sekali, entah itu dalam ya hal atlet atau kerjasama di kantor, itu karena pasti ada pemimpin. Tanpa kepemimpinan, nah ini penting, ini menjadi quote of the night, ini kutipan malam ini ya. Dan saya menuliskan ini juga di dalam buku LHCT, Leadership Habits and Culture Transformation, yang sedang diedit di Gramedia, dan mohon doanya supaya minggu kedua, ketiga, maksimal minggu keempat bulan Juli sudah hadir di toko buku Gramedia. Jadi kalimatnya begini, tanpa kepemimpinan, sekelompok orang hanyalah sekelompok orang tanpa pengaruh apa-apa. Artinya sekelompok orang selalu perlu dipimpin. Mengapa satu tim olahraga memenangkan trofi lebih dari yang lain? Kepemimpinan jawabannya. Mengapa satu perusahaan mengungguli yang lain? Kepemimpinan. Mengapa satu negara lebih sejahtera dari yang lain? Kepemimpinan. Jadi itu jawaban saya untuk Pak Hendriks, Mbak Maria. Silakan. Oke, baik. Semoga menjawab ya Bapak Hendrik betapa pentingnya sebuah kepemimpinan dalam kehidupan ini ya. Oke, kita beralih ke Bapak Kurniadi. Pak Eloi, di era digitalisasi zaman sekarang, menjadi seorang pemimpin bukan hanya yang bekerja di sebuah perusahaan saja. Bahkan bisa dikatakan anak-anak muda Gen Z zaman sekarang sudah bisa dikatakan pemimpin karena memiliki tim untuk perkembangan bisnisnya. Nah, apakah pemimpin-pemimpin muda ini bisa dikatakan paham betul bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik? Apakah sebenarnya mereka juga butuh skill pengembangan menjadi leaders yang baik? Silahkan Pak Eloi. Pertanyaan yang bagus sekali, Pak. Dan pertanyaan itu menjadi pertanyaan saya bahkan sejak tahun 2000. Di buku saya yang berjudul I Am a Leader, yang terbit tahun 2017, saya ada membahas mengenai kepemimpinan dan generasi milenial. Tetapi di buku yang baru ini, saya bukan hanya membahas milenial, saya juga membahas Gen Z. Karena generasi Z itu yang tertua saat ini usia 29 tahun atau minimal 28 tahun, 29 tahun. Artinya mereka sudah di dalam dunia kerja. Dan ini generasi yang berbeda sekali karena memang dipengaruhi oleh ya digitalisasi dan kebebasan berpendapat dan ya simply perkembangan teknologi dan seterusnya. So, kalau ditanya apakah juga mereka membutuhkan untuk melatih skillnya, of course. Yang namanya jam terbang tentu saja nggak bisa digantikan. Teman-teman Gen Z ya, itu bisa jadi jauh lebih pandai atau memiliki lebih banyak informasi dibandingkan baby boomers misalnya, atau dalam ya konteks saya yang saat ini berusia 46 tahun, lahir Januari tahun 77, itu sebagai Gen X. Itu bisa saja saya kalah dengan anak saya. Saya punya dua anak, satu Gen Z dan satu generasi Alpha. Mereka bisa punya pemahaman lebih banyak, Mbak Maria, daripada saya untuk hal-hal tertentu. Kenapa? Karena mereka terekspos dengan banyak informasi memang. Tetapi bicara mengenai kepemimpinan kan bicara mengenai wisdom, bicara mengenai kebijaksanaan. Dan yang menarik adalah
Bahkan banyak orang tuh yang mengatakan, saya mengerti mengenai kepemimpinan dan saya sedang berlatih. Tetapi ternyata pengertiannya adalah mitos. Sehingga di dalam buku LHCT yang sedang disiapkan ini, ada satu bab khusus. Judulnya adalah 12 mitos kepemimpinan. Karena saya meyakini begini, Pak. Kalau ternyata pemahamannya mengenai kepemimpinan adalah mitos, saya kasih contoh karisma. Masih banyak loh Mbak Maria, orang-orang tuh yang percaya bahwa kepemimpinan yang hebat itu adalah tentang karisma. That's wrong. Itu adalah mitos. That's not leadership. Orang yang kemudian berpatokan pada karisma dan dia membangun influence, membangun pengaruhnya berdasarkan karisma, percayalah, dia akan berakhir bukan sebagai pemimpin sejati, tetapi dia akan berakhir sebagai manipulator terlatih. Karisma itu ada kursusnya, Bu. Karisma itu ada kursusnya, Pak. Artinya apa? Karisma penting, tetapi orang yang berkarisma belum tentu adalah seorang pemimpin sejati. Nah itu loh. Atau kalau kita bicara misalnya, yang disebut sebagai pemimpin itu adalah punya jabatan itu, atau punya jabatan ini, atau keturunan itu, atau keturunan ini, lahir dari bapak itu, lahir dari budaya ini. That's myths. Itu adalah sebuah mitos. Ada 12 mitos yang saya sampaikan, dan saya berharap Indonesia belajar dan tidak termakan lagi oleh mitos-mitos itu, karena hanya dengan demikian kita akan bisa membangun kepemimpinan yang sejati. Demikian, Mbak Maria. Semoga menjawab ya Bapak Kurniadi. Untuk penutup topik kita malam hari ini, Pak Eloy, silahkan konklusinya. Terima kasih. Semua listeners dan sahabat YML, kehormatan bagi kami untuk terus ya. Ini sudah memasuki tahun yang saya sendiri ini tahun 11. Untuk diberikan panggung menjadi influencer nih di radio. Dan saya sangat berharap apa yang kita bicarakan ini memicu 3 hal sebenarnya. Karena memang ini juga menjadi alasan kenapa saya menulis buku yang terbaru, LHCT, Leadership Habits and Culture Transformation. Yang pertama adalah yang saya sebut sebagai engagement. Saya membayangkan dan terus memperjuangkan Mbak Maria, pegawai dan karyawan-karyawati, baik itu di BUMN, baik itu ASN, kementerian, dan swasta, itu bangun pagi, bekerja dengan penuh semangat, engage dengan perusahaannya untuk hasil yang 10 kali lebih baik. Itu yang saya bersama dengan seluruh tim visualisasikan dan perjuangkan. Yang kedua, ethics and governance. Saya membayangkan dan memperjuangkan untuk perusahaan-perusahaan, baik itu BUMN dan juga swasta. Tidak ada lagi korupsi, tidak ada lagi urusan kickback, tidak ada lagi urusan suap menyuap, karena inilah yang menjadikan bangsa kita itu menjadi tidak maju. Dan kepemimpinan, termasuk juga peran pemerintah sangat penting di dalamnya. Dan yang terakhir, better life for all, kesejahteraan bersama. Saya berharap bahwa perusahaan-perusahaan itu tidak lagi perusahaan yang serakah, yang kemudian menghalalkan segala cara, dan termasuk juga semena-mena dengan karyawan dan suppliernya. Tetapi ayo kita berjuang untuk kesejahteraan bersama, karena memang ya tadi itu, generasi Z, millennials, apalagi alpha ya, dan dengan perkembangan teknologi, itu menuntut semua hal yang barusan saya sampaikan tadi. Jadi kalau kepemimpinan tidak berubah, dan budaya organisasi tidak berubah, hanya tinggal menunggu waktu, menjadi tidak relevan dan akan bangkrut. Demikian, Mbak Maria. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.